Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang materi partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan pengertian zat atau materi. 2. Menyebutkan jenis-jenis partikel penyusun benda mati. 3. Menjelaskan struktur atom. 4. Menjelaskan pengertian nomor atom dan nomor massa. 5. Menghitung jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom. 6. Menjelaskan konfigurasi elektron. 7. Menjelaskan pengertian ion. 8. Membedakan ikatan ion dan kovalen. 9. Menyebutkan jenis-jenis partikel penyusun makhluk hidup. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita mulai dengan membahas masalah macam jenis zat. Pengertian zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Setiap zat mempunyai sifat yang berbeda. Coba jelaskan wujud zat atau benda pada gambar berikut ini. Ini adalah batu, kemudian ini adalah air minum, dan udara dalam balon. Para pemirsa dan siswa yang berbahagia, saatnya kita mulai berpikir kritis. Apabila kita ambil satu contoh jenis materi atau zat yang merupakan zat cair, misalnya kita ambil contoh air murni. Air murni ini secara kimia memiliki rumus molekul H2O, yang berarti tersusun atas dua unsur H yang merupakan jenis gas dan satu unsur O yang juga merupakan jenis gas, membentuk molekul sehingga membentuk air murni. Apabila kita analisis, air murni itu berarti tersusun dari partikel penyusunnya berupa molekul air. Kemudian molekul air tersusun dari partikel penyusunnya berupa unsur. Kemudian unsur tersusun dari partikel penyusunnya adalah atom. Sehingga urutannya, air murni tersusun atas partikel-partikel molekul air. Partikel molekul air tersusun atas partikel-partikel unsur. Partikel unsur tersusun atas partikel-partikel atom. Istilah atom berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu tidak bisa dipotong atau sesuatu yang tidak bisa terbagi-bagi. Nah, masalah partikel penyusun materi atau zat pada benda mati, coba kita bahas. Pengertian partikel itu sendiri adalah sebuah satuan dasar dari benda atau materi. Bisa juga dikatakan partikel merupakan satuan bagian terkecil dari suatu materi. Dengan demikian, molekul, unsur, dan atom merupakan satuan terkecil dari materi yang secara umum disebut partikel. Baiklah, kita bahas tentang mengenai struktur atom dari beberapa teori. Kita akan mengambil yang sering dipakai dalam pelajaran di SMP, yaitu model struktur atom Niels Bohr. Jadi struktur atom itu terdiri dari inti atom yang memiliki proton bermuatan positif dan neutron bersifat netral. Kemudian dikelilingi oleh kulit-kulit atom yang mengandung elektron-elektron yang bermuatan negatif. Untuk struktur atom berikutnya akan kita bahas satu contoh simbol atom seperti ini. Misalnya ada simbol X. Ini adalah nama dari atom tersebut. Kemudian A di sini adalah nomor massa dan Z adalah nomor atom. Kemudian pemahamannya bahwa nomor atom itu menggambarkan jumlah proton
ataupun jumlah elektronnya. Kemudian nomor massa ini menggambarkan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutronnya. Berikut contohnya, misalnya ada lambang C, nomor atomnya 6, nomor massanya 12. Berarti nama atomnya adalah karbon. Jumlah proton bisa dilihat dari nomor atomnya ini, yaitu 6. Demikian juga dengan jumlah elektronnya juga kita ambil dari nomor atomnya ini, yaitu jumlahnya 6. Jadi jumlah proton 6, jumlah elektronnya juga 6. Ingat bahwa proton itu bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, sehingga atom seperti ini sifatnya netral karena jumlah proton dan elektronnya sama. Sedangkan jumlah neutronnya itu berapa? Kita ambil dari nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Sehingga apabila jumlah protonnya 6, maka jumlah neutronnya adalah 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Untuk memperjelas lagi tentang atom yang dikelilingi oleh elektron, maka kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Jadi pada kulit atom itu mengandung jumlah elektron yang sudah tertentu jumlahnya. Misalnya kulit K ini maksimal berisi 2 elektron. Kulit L maksimal berisi 8 elektron. Kulit M maksimal berisi 18 elektron. Dan kulit N maksimal berisi 32 elektron. Contoh misalnya ada simbol atom Na. Ini artinya adalah atom natrium. Ini memiliki nomor atom 11. Kemudian konfigurasi elektronnya, pada kulit K kita isi 2, pada kulit L kita isi 8, dan M diisi 1 elektron. Inilah adalah konfigurasi elektron pada atom natrium, yaitu K berisi 2 elektron, L berisi 8 elektron, dan M berisi 1 elektron. Akan kita lanjutkan tentang konfigurasi elektron. Yang sudah kita bahas tadi adalah natrium. Konfigurasi elektronnya adalah K sama dengan 2, L sama dengan 8, dan kulit M sama dengan 1. Coba kita bandingkan dengan atom klor diberi lambang Cl yang memiliki nomor atom 17. Maka konfigurasi elektronnya pada kulit K berisi 2 elektron, pada kulit L berisi 8 elektron, dan kulit M berisi 7 elektron. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, elektron akan disusun pada setiap kulit hingga membentuk susunan yang paling stabil. Karena kulit terluar Na berisi 1 elektron dan Cl berisi 7 elektron, maka agar susunan elektronnya menjadi stabil, Na akan melepas 1 elektron dan Cl menerima 1 elektron, sehingga terjadi ikatan ion antara atom Na dan Cl membentuk NaCl atau natrium klorida. Untuk memperjelas pemahaman tentang ikatan ionik natrium klorida, gambarnya adalah sebagai berikut. Jadi natrium merupakan logam natrium, sedangkan klor merupakan gas. Apabila natrium dan klor ini membentuk molekul dengan ikatan ionik menjadi natrium klorida, bentuknya menjadi garam natrium klorida. Sedangkan ini adalah gambaran ilustrasi atom natrium dan atom klorida. Atom natrium melepas 1 elektron, atom klorida menerima 1 elektron, sehingga membentuk Na positif ditambah dengan Cl negatif, sehingga terbentuk NaCl atau natrium klorida.
Untuk memperjelas lagi, gambar natrium klorida adalah seperti ini. Ini berupa garam natrium klorida, sedangkan ilustrasi bentuk molekulnya adalah seperti ini. Jadi mengandung Cl negatif dan Na positif. Nah, sehingga kita akan mempertanyakan kenapa ada yang bermuatan positif dan negatif. Baiklah, kita bahas tentang apakah ion itu. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Contoh, bila atom Na melepas satu elektron, maka akan menjadi ion Na positif 1. Ion yang bermuatan positif disebut kation. Sedangkan Cl atau klor menerima satu elektron menjadi ion Cl negatif 1. Ion bermuatan negatif disebut anion. Jadi ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ada yang disebut kation karena bermuatan positif dan anion kalau bermuatan negatif. Berikutnya kita akan membahas tentang ikatan kovalen pada hidrogen. Gambarnya sebagai berikut. Ini atom hidrogen memiliki elektron terluarnya adalah 1. Sehingga apabila ingin menjadi stabil, maka akan menggunakan bersama-sama elektron tersebut sehingga menjadi 2 elektron. Jadi gas hidrogen di alam bukan sebagai H tetapi sebagai H2. Gas H2 mempunyai 2 elektron yang digunakan bersama-sama. Ikatannya tersebut disebut sebagai ikatan kovalen. Masalah partikel penyusun makhluk hidup itu bagaimana? Kalau misalnya kita perhatikan gambar daun, kemudian kita lihat anatomi bagian dalamnya, di sana terdapat banyak sel-sel daun. Ada yang membentuk jaringan palisade, ada yang membentuk jaringan epidermis, dan ada juga yang membentuk stomata. Kalau misalnya kita ambil dari daun tersebut adalah tentang kloroplasnya. Nah, kloroplas ini ternyata mengandung atom magnesium dan juga ada atom karbonnya. Dengan demikian, partikel penyusun makhluk hidup juga sama dengan partikel penyusun pada benda mati, yaitu ada unsur, ada atom, ada molekul. Untuk memperjelas lagi, ini adalah unsur-unsur penyusun tubuh manusia sebagai berikut. Kita sebutkan sebagian. Misalnya oksigen, nomor atomnya 8. Persentase dalam tubuh adalah 65%. Ada unsur karbon, yaitu C dengan nomor atom 6, persentase dalam tubuh manusia 18,5% dan seterusnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partikel penyusun tubuh makhluk hidup itu hampir sama dengan partikel penyusun pada benda, yaitu mengandung partikel-partikel unsur di dalam benda dan juga di dalam tubuh makhluk hidup. Kita berjumpa lagi dengan video-video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.